Halo teman-teman semua, pada video sebelumnya kita udah belajar tentang cara bikin kelas sama cara inisiasi objek dari suatu kelas ya. Nah, sekarang di video ini kita bakal belajar tentang atribut di dalam kelas teman-teman. Oke, langsung aja kita ke video pembelajarannya. Oke, teman-teman, ini pasnya kita hapus dulu aja karena kita mau ngoding di dalam kelas manusia ini gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang yang namanya atribut. Atribut itu sebenarnya variabel yang mendeskripsikan gitu ya kelas manusia. Jadi misalkan kita mau bikin variabel is living creature gitu ya. Apakah makhluk hidup? Manusia kan living creature ya. Jadi kita tulis true di sini. Terus misalkan juga kalau mau bikin jenis gitu ya. Dan misalkan mamalia gitu di sini. Ini kan adalah atribut yang menjelaskan kelas manusia ini gitu. Kedua atribut ini dimiliki setiap objek yang dari kelas manusia ini. Jadi Elga juga punya atribut is living creature, Andi juga punya is living creature, Elga punya jenis, terus Andi juga punya jenis. Gimana caranya kita manggil atribut ini? Setelah kita menginisiasi objek dari kelas manusia ke dalam variabel ini, dua variabel Elga dan Andi. Nah, caranya itu gini. Jadi kita ngeprint dot gitu. Kita langsung panggil is living creature-nya. Nah, misalkan yang Andi-nya kita print jenis. Kalau kita jalanin ini bakal Elga itu bernilai true, Andi.jenis bakal bernilai mamalia gitu ya. Dan ini kalau dibalik, ini jenis, terus ini is living creature. Jadi sama kedua objek baik Elga maupun Andi ini memiliki atribut yang sama karena kita mendefinisikannya di kelas manusia ini. Kemudian teman-teman ada atribut lainnya yang bersifat dinamis. Kalau ini teman-teman lebih bersifat statis ya gitu ya atributnya. Jadi emang sama untuk setiap objek. Sebelum kita mempelajari atribut yang itu, kita harus mempelajari dulu yang namanya ini teman-teman. Jadi def ya underscore init underscore. Nah, di sini self ya, nanti dijelasin tentang self. Nah, misalkan di sini teman-teman, kita mau ngebuat ini ya, namanya siapa, umurnya berapa gitu ya. Karena kan nama dan umur itu pasti Elga sama Andi bisa aja beda gitu ya. Kalau is living creature ya Elga juga pasti living creature, Andi juga living creature gitu ya. Nah, ini kan kalau nama sama umur beda-beda ya, Andi sama Elga itu gitu. Kalau misalkan ini itu bisa jadi gini. Ini saya tulis dulu aja ya, nanti dijelasin ya. Self namanya sama dengan nama, self dot umurnya sama dengan umur gitu. Nah, oke. Kalau init itu ya teman-teman, waktu kita belajar tentang package gitu ya, ada file namanya underscore init underscore dot py gitu ya. Nah, itu namanya inisialisasi sebenarnya ya. Nah, jadi ketika kita menginisialisasi sebuah objek manusia ya, nah ini tuh bakal dijalanin dan harus ada parameter nama sama umur gitu. Kita jalanin ya, kita coba lihat. Nah, ini error. Jadi katanya missing 2 required positional arguments nama and umur. Nah, jadi ini ngisinya mirip sama kayak kalau kita ngisi argumen di dalam sebuah fungsi. Misalkan namanya di sini string ya, Elga gitu. Dan di sini umurnya misalkan 18 tahun. Nah, sedangkan Andi namanya Andi terus umurnya misalkan 20 tahun. Kita buat lagi deh misalkan ya Pak RT gitu. Ini Pak RT manusia juga. Namanya Budi gitu, umurnya 30 tahun. Kalau udah kayak gini udah akan ada error. Jadi Elga itu masuk ke dalam parameter nama, 18-nya parameter umur, dan begitu juga dengan Andi dan Pak RT. Kalau kita jalanin, ini nggak error. Artinya berjalan dengan baik ya. Jadi misalkan ya kita coba aja nih di sini kita print inisialisasi f-string ya. Nama sukses. Nah, kalau kita jalanin lagi nih teman-teman. Jadi ketika kita menginisialisasi manusia Elga 18 ini bakal menjalankan fungsi underscore init underscore dan self ini teman-teman menjelaskan bahwa manusia Elga 18 ini Elga gitu ya. Jadi objek ini adalah self-nya. Nah, makanya nanti self.nama itu dimasukin namanya. Jadi Elga dimasukin ke self.nama. Terus umur dimasukin ke dalam self.umur. Jadi Elga
dot nama sama dengan nama, elga dot umur sama dengan umur. Semoga aja ini masuk di akal ya gitu ya. Jadi self itu gimana ya? Self itu adalah menunjuk ke objek itu sendiri gitu. Objek dalam kelas itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini atributnya, atribut bersifat dinamis. Sebenarnya yang umur sama nama itu atributnya bersifat dinamis. Cara manggilnya gimana teman-teman ya? Sebenarnya ini mirip cara manggilnya sama yang atribut statis ini. Print ya. Misalkan Elga, kita pengen nyari namanya ya. Nggak usah self dot nama gini teman-teman. Jadi langsung aja ke nama. Nah, kayak gini. Jadi Elga nama bisa, terus Andi dot nama, Pak RT dot nama. Nah, ini jadinya kayak gimana kalau kita jalanin? Ini berarti berhasil, pas kita inisialisasi ini berhasil ya, sukses. Terus kita ngeprint elga.jenis dan Andi is living creature, yang dimana itu adalah atribut statis dari masing-masingnya yang bernilai sama gitu ya. Dan namanya ini beda-beda teman-teman. Jadi Elga namanya Elga, Andi namanya Andi, Pak RT namanya Budi. Ini disebut dengan atribut yang dinamis. Jadi meskipun dia Elga ini adalah objek dari kelas manusia, Andi juga manusia, Pak RT juga manusia, tapi namanya bisa beda-beda karena dilakukan inisialisasi di sini. Ya begitu juga sama umurnya ya. Jadi kita bisa cari umurnya, kita ubah gitu ya. Umurnya berarti, nah kita print nih. Nah, ini berarti 18, 20, sama 30 untuk umur Pak RT. Mungkin kayak gitu sih teman-teman untuk atribut. Jadi yang bisa di take away di sini gitu, atribut itu ada atribut statis untuk kelas sama atribut yang sifatnya itu dinamis. Dan yang atribut bersifat dinamis ini bisa didefinisiinnya pakai fungsi yang namanya underscore init underscore. Dan yang harus diperhatikan adalah di dalam fungsi underscore init ini adalah self-nya yang menunjuk ke objek itu sendiri. Oke, teman-teman, itu untuk atribut. Nah, ini mungkin untuk yang baru pertama kali belajar kelas bakal sangat membingungkan gitu ya. Nah, ini bisa tanya-tanya aja sih santai di kolom komentar. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang metode. Sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.